Aku masih membahas tentang perjalanan waktu seri ke-6 ya teman-teman. Nah, di dalam perjalanan waktu ini teman-teman ya, kadang hal yang tidak terduga terjadi ya. Kemarin contohnya COVID-19 ya ta. Semua ditutup ya, pekerjaan ditutup, semua kerja di rumah ya. Yang lewat hanya ambulan, rumah sakit, dokter yang boleh kerja ya teman-teman. Setiap pekerjaan semua ditutup, orang pada di rumah semua. 2,5 tahun ya teman-teman ngalami COVID-19 ya. Nah 1998 ya teman-teman, reformasi pertama ya, kerusuhan Mei terkenal ya teman-teman. Aksi mahasiswa ya teman-teman, penghitungan reformasi pertama ya teman-teman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya teman-teman ya. Dulu zaman kerusuhan Mei 98 ya teman-teman, aku sudah di Jakarta. 97 aku teman-teman ke Jakarta ya, akhir 97. 98 Mei ya teman-teman, tanggal 20 ya, kerusuhan Mei 98 aku ada di Jakarta ya. Bos-bos keluar semua teman-teman, keluar negeri, lari ya. Nah kita nggak punya apa-apa, aku waktu itu lagi merintis usaha teman-teman, jadi nggak bisa lari. Ya sudah, bertahan aja lah, semua kasih karunia Tuhan ya teman-teman. Gitu, takdir itu memang bekerja secara misterius ya teman-teman. Kadang satu pintu ya teman-teman tertutup ya, tetapi ada jendela yang terbuka. Itulah takdir ya teman-teman. Itulah kadang kita nggak tahu ya teman-teman. Kerusuhan Mei 98, pengusaha yang gede-gede lari kabur semua. Kita pengusaha kecil ya teman-teman malah naik daun. Itulah teman-teman, itu yang kita tidak terduga, seperti COVID-19 ya teman-teman. Semua usaha-usaha ditutup, itu tidak terduga ya teman-teman. Kita ini tidak tahu ya apakah dunia ini baik-baik saja ya teman-teman. Teman-teman lihat tuh perang Ukraina ya dan Rusia kan belum selesai ya teman-teman. Cina, Taiwan juga belum selesai mereka perang ya teman-teman. Israel, Palestina ya teman-teman juga belum selesai. Malah sekarang ada musuh baru, Hizbullah ya. Nah, mereka semua tidak dengar PBB ngomong teman-teman. Kejahatan senjata berapa hari perang meneh, kejahatan lagi berapa hari perang meneh ya. Apa yang akan terjadi ya, kita di Indonesia ini kita tidak tahu. Siap-siap ya teman-teman, kita tidak tahu apa yang kita terjadi ya. Kalau dulu reformasi ya teman-teman, pertama 98 itu kerusuhan 98 terkenal di seluruh dunia ya teman-teman. Banyak orang-orang lari ya. Dolar dari waktu itu, dolar berapa, 5.000 6.000 ya teman-teman, jadi 15.000 ya dah. Hutang naik semua ya teman-teman. Itulah teman-teman, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya di dalam hal-hal yang terduga ini ya teman-teman. Dalam perjalanan waktu ini kita harus siap-siap ya. Kita harus berpikir sehat ya teman-teman. Kita harus melakukan hal-hal yang benar ya teman-teman. Dalam persiapan di dalam hal-hal yang tak duga ini teman-teman, harus ada persiapan ya teman-teman. Zaman dulu sebelum COVID-19 ya teman-teman, cadangan duit itu hanya 6 bulan, 3 bulan ya teman-teman, setahun. Sekarang cadangan duit paling enggak 2 tahun ya kan teman-teman, kalau ada. Karena COVID-19 itu 2,5 tahun sampai 3 tahun teman-teman. Aku nggak dapet duit. Duit dari mana ya? Semua kasih karunia ya teman-teman. Kita percaya kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi kita di Indonesia ini tidak tahu ya, karena semuanya belum selesai ya teman-teman. Mana udah ada selesai? Nggak ada yang selesai ya teman-teman. Itulah, kita harus mempersiapkan diri ya, sambil kita berdoa ya teman-teman. Di negara kita ini aman, damai, sejahtera, cari makan gampang ya. Sekarang beras tuh naik, semua naik ya teman-teman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya kan teman-teman. Itulah pertanyaannya teman-teman, di dalam hal-hal yang tak terduga ini ya teman-teman ya. Dalam perjalanan hidup manusia ada selalu hal-hal yang tak terduga, perlu persiapan ya teman-teman. Kalau kita tidak mempersiapkan ya teman-teman,
akhirnya kita hancur sendiri. Usaha kita, pekerjaan kita, karir kita, rumah kita hancur nggak karu-karuan. Ya tahu, kita harus mempersiapkan diri. Kadang kita sudah mempersiapkan diri aja, kadang juga kita meleset ya teman-teman. Dulu aku cerita sedikit ya teman-teman, aku dulu sudah persiapan untuk anakku sekolah ya. Nah, ketika anakku SD, aku ikutin anakku asuransi ya teman-teman. Nggak usah aku sebut asuransinya ya. Asuransi SD keluar, SMP keluar, SMA keluar. Begitu universitas asuransinya kolab teman-teman. Sampai hari ini aku nggak dibayar teman-teman sama asuransi itu. 50 juta lebih teman-teman uang sekolah anakku tuh nggak dibayar sampai sekarang. Itulah teman-teman hal-hal yang tidak terduga. Sudah kita siapkan dari nol aja bisa meleset ya kan. Nah apalagi kita nggak ada persiapan ya teman-teman. Makanya teman-teman ya kita semua ya teman-teman harus ada persiapan dalam hidup ini ya, teman. Dalam menjalani hidup ini teman-teman ya, kita harus ada persiapan dalam hidup untuk hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman. Kadang hal-hal yang tidak terduga ini ya teman, di dalam perjalanan waktu kita ya teman-teman, ada hal-hal yang begitu pahit ya teman-teman ya, kita harus ikhlas semuanya ya. Mungkin orang hutang sama kita orang bayar ya, kita ikhlasin ya teman-teman, sudah gitu aja. Kalau kita pikir nanti kita tidak stres ya teman-teman. Itulah teman-teman, di dalam perjalanan waktu ini pasti ada ujian-ujian ya yang harus kita hadapi. Nanti ya teman-teman, seri ke-6, ke-7 aku akan membahas ya teman-teman, ada ujian-ujian yang harus kita persiapkan. Memang tidak mudah teman-teman ya di dalam hidup ini ya teman-teman. Dibutuhkan ujian-ujian hidup untuk membentuk kita. Dalam perjalanan waktu itu pasti setiap kita punya masalah ya teman-teman. Masalah itu beda-beda. Masalah kita sama masalah teman-teman beda. Ada masalah ekonomi ya, ada masalah sakit penyakit ya, ada masalah namanya apa keuangan ya teman-teman, ada masalah karir. Jadi setiap kita ya teman-teman, kita yang punya masalah. Nah masalah-masalah ini ya teman-teman harus kita bawa semuanya kepada Tuhan ya. Itulah ya teman-teman, bukan masalah teman-teman semuanya yang mendengar YouTube ini ya berbeda ya teman-teman, tapi semua masalah kita serahkan semua pada Tuhan ya teman-teman. Tuhan yang memberi kita kehidupan ya, Tuhan yang akan menolong kita. Seperti aku dulu ya teman-teman, COVID-19 usahaku juga ditutup, nggak ada duit masuk, tapi Tuhan tetap menolong sampai hari ini ya teman-teman. Aku percaya kalau Tuhan bisa membawa aku sampai Jakarta ya teman-teman, tentu Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita ya tak. Gitu aja ya teman-teman. Nanti ya teman-teman seri ke-6 ke-7 tentang ujian-ujian hidup. Di dalam perjalanan waktu itu ada ujian-ujian hidup yang harus kita selesaikan ya teman-teman. Gitu dulu. Terima kasih teman-teman semuanya.